Wow, parah guys. Dikatakan Jokowi tolak semua negosiasi damai Uni Europe dan dikatakan Uni Europe telah memberi 300 triliun kepada Indonesia, tetapi Jokowi tetap dengan pendirian untuk bangsa di Indonesia untuk stop nikel keluar daripada Indonesia. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja termasuk ataupun baru saja jumpa channel ini, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang gratis, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini dipermudahkan segala urusan, diberikan kesehatan dan juga dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah-fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan tolak negosiasi damai Uni Europe 300 triliun, Indonesia malah stop semua ekspor demi bangsa di Indonesia. Adakah ini benar guys? Apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction ataupun kita punya respon mengenai video ni guys. Tapi apa-apa pun jom kita tonton dulu video ni guys. Wow, ada apa ni guys? Halo sahabat Bagi-Bagi, tolak negosiasi damai Uni Eropa 300 triliun. Indonesia malah stop semua ekspor demi bangsa sendiri. Keterbukaan ekonomi ya, tapi jangan keliru mengartikan keterbukaan ekonomi. Ada kesalahan sama di Amerika Latin. Mereka juga membuka ekonominya. Dan tahun 50-an, tahun 60-an, negara-negara di sana sudah mencapai pada angka negara berkembang, negara berpendapatan menengah. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat secara detail? Saya nggak menyebut negaranya, sensitif. Apa yang terjadi? Sudah lebih dari 50, 60, 70 tahun negara mereka berkembang terus. Bukan berkembang terus, tapi menjadi negara berkembang terus. Satu, membuat negara lain bergantung pada kita. Like today, actually Indonesia is in a disadvantage because EU has a, quite protected in certain sector. The EU standard only 30% economy. Channel Bagi-Bagi. Welcome to this channel, also my channel. Sahabat Bagi-Bagi, nasi sudah menjadi bubur. Kalau Indonesia sudah menjalankan stop ekspornya, maka hal yang harus dilakukan Indonesia adalah terus melakukannya. Ini bukan lagi soal ekspor nikel dan batu bara, tetapi soal harga diri bangsa Indonesia. Jika Uni Eropa dan AS, yang disebut negara barat tersebut, terus melakukan hal yang tidak diinginkan oleh kita patutnya bermain dengan agresif, seperti mereka yang terus menggugat kita. Apalagi, jika mereka menghalangi hilirisasi, maka itulah yang mereka inginkan, tak mau negara kita menjadi maju, maka kita patut melangkah ke sikap tegas. Jika mereka sampai menghalangi hilirisasi, bisa hancur negeri ini, dan tak akan bisa menjadi negara pesaing dan terus diremehkan. Hal ini sontak membuat beberapa nilai ekspor, dan semua ekspor Indonesia, harus dihentikan. Apakah saja itu? Dan apakah hal ini akan digugat lagi oleh mereka, yang tidak menyukai kita, dan haruskah kita melangkahi sikap tegas ke negara barat, setelah semua yang terjadi? Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah omongan Mimin ini, dijadikan lelucon di kolom komentar. Sahabat Bagi-Bagi, sudah kita ketahui, Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia akan tetap menghentikan ekspor bahan mentah nikel, meski kalah dalam gugatan, di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Jokowi kemudian merujuk, pada hasil kebijakan pemerintah, dalam memberlakukan hilirisasi nikel. Ia menyebutkan, langkah itu telah membuat, nilai tambah ekspor nikel melonjak. Nilai ekspor bahan mentah nikel 7 tahun sebelumnya, kata dia, hanya bernilai 1,1 miliar US dollar atau sekitar 20 triliun rupiah dalam setahun.
Begitu pemerintah membuat smelter untuk hilirisasi, pada 2021 ekspor nikel Indonesia mencapai 20,8 miliar US dollar atau sekitar 300 triliun rupiah. Dari 20 triliun rupiah, meloncat ke 300 triliun rupiah lebih. 18 kali lipat, kita hitung nilai tambahnya, kata Jokowi. Menurut dia, langkah itu telah berhasil membuat neraca perdagangan Indonesia selama 29 bulan terakhir selalu surplus berturut-turut. Sementara sebelumnya, selalu negatif atau defisit neraca perdagangan selama berpuluh-puluh tahun. Latar belakang itulah yang membuat dirinya yakin tak akan mundur dalam melakukan hilirisasi ekspor nikel. Ia tak menampik langkah Indonesia dalam melarang ekspor bahan mentah nikel, mengancam terjadinya penutupan pabrik di negara lain, hingga memicu timbulnya pengangguran di sana. Langkah inilah yang tetap harus dilakukan demi membuka lapangan kerja di tanah air dan menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oleh karena itu, ia kembali menegaskan hilirisasi akan terus dilakukan. Bahkan, bukan hanya nikel, tetapi komoditas lainnya seperti bauksit hingga kopi. Menurut Jokowi, hal ini sangat penting agar nilai Indonesia mendapatkan nilai tambah yang jauh lebih besar dibandingkan ekspor dari bahan mentah dan lebih besar dari negara lain. Ia pun memperingatkan pada jajarannya agar jangan sampai Indonesia terlena untuk mengekspor bahan mentah yang telah berlangsung selama ratusan tahun itu. Sahabat bagi-bagi, pemicu hilirisasi yang Indonesia harus terapkan, bukan hanya bahan mentah nikel dan batu bara saja, tetapi industri baterai dan kendaraan listrik yang terdapat di Indonesia juga harus diterapkan, dan jangan sampai diekspor-ekspor lagi. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, industri baterai dan kendaraan listrik bisa memberikan keuntungan berlipat ganda bagi Indonesia, yang menyusul keberhasilan program hilirisasi nikel. Dia menjelaskan, saat Indonesia hanya mengekspor biji nikel, hanya memberikan nilai bagi negara sebesar 1,1 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah. Namun, saat hilirisasi nikel berjalan, hingga berupa produk stainless steel, membuat nilai ekspor meningkat 18 kali lipat, menjadi sekitar 320 triliun rupiah. Bila ini dikembangkan lagi, menjadi baterai kendaraan listrik, atau bahkan kendaraan listrik, maka menurutnya, nilai tambah bagi negara, akan jauh lebih besar lagi. Jokowi mengatakan, itu hanya urusan dari nikel mentah, menjadi stainless steel, belum menjadi EV battery, atau jadi mobil atau pesawat, industrinya ada di sini, saya enggak tahu mungkin berpuluh-puluh kali lipat nilai itu akan muncul. Penciptaan nilai tambah, bisa menjadi lokomotif besar, dan bisa menggerakkan usaha, mikro kecil dan menengah UMKM. Selain itu, jika industri dan ekosistem baterai, EV sudah terintegrasi, Jokowi menjamin, Indonesia pasti dilirik banyak negara, yang mau memproduksi kendaraan listrik. Terlebih, Indonesia memiliki cadangan bahan baku pendukung ekosistem, kendaraan listrik yang besar, seperti nikel, tembaga, bauksit, timah yang besar. Sehingga apapun yang mau bangun mobil listrik, sepeda motor listrik, pasti ke sini, karena efisien, kata Presiden. Untuk diketahui, dalam program hilirisasi nikel, pemerintah juga telah melarang ekspor biji nikel. Atas kebijakan ini, pemerintah digugat oleh Uni Eropa di WTO. Namun, Indonesia dikabarkan kalah atas gugatan di WTO ini, dan akan melakukan banding atas hasil putusan ini. Sahabat bagi-bagi, langkah Jokowi ini, menurut Mimin sangatlah bijak dan cukup cerdas, dalam melawan Uni Eropa. Ini adalah harga diri bangsa Indonesia, jika kita terus diremehkan seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah, menjadi lebih agresif, walaupun itu adalah perang ataupun pelarangan ke negara lain. Toh kita juga ada China dan Rusia, yang selalu membantu kedaulatan kita, menjadi lebih baik. Semoga langkah inilah yang membuat rakyat Indonesia menjadi terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka. Merdeka! Tetapi masalah dia apabila Indonesia membuat sedikit hilirisasi terhadap ekspor bahan-bahan mentah, khususnya nikel, kalau kita tengok sejak 2-3 tahun kebelakangan ini, dan banyak negara-negara yang telah pun menggugat Indonesia di persidangan WTO. Dan kalau kita tengok semasa persidangan WTO pada baru-baru ini pada bulan 10 Oktober dikatakan Indonesia telah kalah semasa perdebatan persidangan WTO. Tetapi di mana perjuangan Jokowi tidak terhenti di sana. Beliau
telah melakukan satu lagi konsep, iaitu menaikkan harga pajakan. Dan kalau kita tengok harga pajakan ini bukan 100% lebih tinggi berbanding dengan harga realisasi, dikatakan 1000% lebih tinggi daripada harga realisasi. Sudah pasti Indonesia akan mendapat keuntungan yang berlipat-lipat kali ganda. Tetapi kalau kita tengok, itu adalah hak Indonesia sebagai pengekspor utama nikel. Selagi di dunia ini banyak negara-negara yang menggunakan kereta-kereta listrik, banyak menggunakan bateri-bateri listrik, dan banyak menggunakan yang berkaitan dengan tembaga, bauxite, nikel, selagi itulah kalau kita tengok Indonesia diperlukan dalam mengekspor bahan-bahan nikel. Jadi dikatakan di mana Presiden Indonesia, Presiden Jokowi, banyak negara-negara di luar daripada sana selepas sahaja persidangan WTO, di mana banyak negara ingin membuat negosiasi damai bersama dengan Indonesia, menjalinkan kerjasama dalam membangunkan bahan-bahan nikel di Indonesia. Tetapi kalau kita tengok, Presiden Indonesia, Presiden Jokowi tahu bagaimana strategi negara-negara itu untuk menjalinkan kerjasama pada awalnya, tetapi sebenarnya mereka ingin mengambil bahan-bahan nikel daripada Indonesia, guys. Dikatakan oleh Jokowi, jika perkara ini terus berlarutan berlaku, ada 3 sahaja yang akan dilakukan, iaitu akan stop serta-merta untuk mengekspor semua bahan-bahan mentah daripada Indonesia, termasuklah nikel, tembaga, bauxite, emas, timah, semualah bahan-bahan mentah. Indonesia akan stop untuk mengekspor keluar daripada Indonesia. Sudah pasti banyak negara-negara di luar daripada sana yang terkesan daripada apabila Indonesia stop untuk mengekspor bahan-bahan nikel. Kalau kita tengok yang kedua adalah Indonesia akan membuat realisasi terhadap setiap bahan-bahan mentah yang dikeluarkan daripada Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia akan menaikkan harga pajakan setiap nilai ekspor yang keluar daripada Indonesia. Kalau kita tengok yang ketiga ini, mungkin ramai negara-negara di luar sana yang pasti akan membantah tindakan daripada Indonesia untuk menaikkan bukan 100%, bukan 200%, tetapi 1000% harga pajakan. Tetapi kalau kita tengok, itu adalah hak Indonesia. Bahan-bahan ekspor itu adalah hak daripada Indonesia. Sudah semestinya hak Indonesia untuk menaikkan nilai ekspor ataupun untuk menambah nilai ekspor, itu adalah hak Indonesia sebenarnya. Tetapi yang diambil berat oleh Jokowi adalah apabila Indonesia telah mengekspor selama ini bahan-bahan mentah, dikatakan Indonesia mendapat keuntungan dengan nilai yang sangat-sangat rendah. Dan selepas dilakukan realisasi, barulah Indonesia mendapat satu keuntungan di setiap penjualan ataupun di setiap nilai ekspor yang dikeluar daripada Indonesia. Itu pun dipertikaikan semasa persidangan WTO. Jadi guys, apa pendapat kalian? Adakah Indonesia patut untuk stop untuk mengekspor bahan-bahan mentah, khususnya nikel, keluar daripada Indonesia? Yang pertama. Ataupun yang kedua adalah untuk melakukan realisasi terhadap setiap bahan mentah yang keluar daripada Indonesia. Dan yang ketiga adalah buat nilai pajakan setiap ekspor yang keluar daripada Indonesia. Dikatakan mungkin sampai 1000% nilai pajakan. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.